Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang bisa membawa kita masuk sorga. Siapa yang nggak mau masuk sorga, saudara yang kekasih? Semua orang kalau mati pasti ingin masuk sorga. Ya, yang jadi masalah kita nggak tahu caranya bagaimana kita bisa masuk sorga. Ya, saudara yang kekasih, kalau kita sudah meninggal dunia atau mati, kita nggak butuh hamba Tuhan lagi. Kita nggak butuh Alkitab lagi kalau kita sudah mati. Kan yang kita butuhkan Tuhan. Kita butuhkan hamba Tuhan atau kita butuh Alkitab pada waktu kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup, manfaatkanlah hamba Tuhan itu supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Manfaatkanlah firman Tuhan ini supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Kalau saudara sudah meninggal dunia, saudara nggak butuh Alkitab lagi. Mumpung saudara masih hidup, saudara manfaatkan Alkitab ini. Karena Alkitab ini bekal kita untuk bisa tinggal di sorga. Apa benar kalau orang mati nggak butuh Alkitab lagi? Khususnya orang Kristen ya. Kalau kita mati nggak butuh hamba Tuhan lagi. Apa benar? Nggak ada manfaatnya lagi Alkitab ini kalau kita sudah mati. Kita baca di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 42. 42 ya. Maaf. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ini pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang mati. Sebelum mati dia ngomong sama Yesus, Yesus kalau mati ingat aku. Nah, karena dia mengingat Yesus, maka Yesus membalas perkataannya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi kalau saudara nggak mengingat Yesus, saudara nggak mengenal Yesus, saudara mati, saudara pun tidak diingat Tuhan. Ini dikatakan ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku Firdaus. Jadi sebelum orang mati, sebelum dia mati, orang ini mati, dia mengingat Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, Yesus menjemput dia. Yesus yang membawa dia ke Firdaus. Hari ini juga engkau bersama aku. Berarti bersama Yesus toh. Yang bisa membawa kita ke surga hanya Tuhan yang namanya Yesus. Ya. Saudara yang kekasih, kita baca lagi di dalam Yohanes 14. Apa benar kalau orang mati nggak butuhkan Alkitab lagi? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan menyediakan tempat rumah di sorga untuk kita. Dan Tuhan akan menjemput kita dibawa ke sorga. Ini sangat penting, saudara, dikatakan. Di sini dikatakan, aku membawa kamu. Jadi kalau kita mati, kita butuhkan yang kita butuhkan Yesus. Karena Yesuslah yang membawa kita ke sorga. Kalau kita sudah mati. Yang jadi masalah ini kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus. Itu permasalahannya.
Kalau kita mati, kita nggak kenal Tuhan Yesus, maka Yesus nggak bisa membawa kita ke sorga. Makanya di dalam Lukas 20, Lukas tadi itu 23 ayat 43, Yesus ingatlah akan aku. Tidak ada hubungan antara kita dengan Tuhan pada waktu kita di dunia. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan dengan benar, maka pada waktu kita mati, kita dibawa Tuhan Yesus masuk surga. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara mati, saudara butuh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang membawa saudara ke surga. Tetapi pada waktu saudara belum mati, saudara butuh hamba Tuhan. Saudara butuh Alkitab. Karena Alkitab inilah yang bisa membawa saudara berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara nggak mengerti Alkitab, saudara nggak bisa mengenal Yesus dengan benar. Makanya saudara, waktu saudara masih hidup, yang saudara butuhkan Alkitab dan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhanlah yang mengajarkan saudara supaya saudara mengenal Tuhan dengan benar. Saya ingin tanya kepada saudara. Di dalam hidup kita itu ada 3 jenis macam, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pada waktu kita mati, maka tubuh, jiwa, dan roh itu terpisah. Namanya orang mati itu artinya terpisahnya antara tubuh dengan roh. Itu yang namanya mati. Nah, tubuhnya tinggalnya di tanah kalau sudah mati. Saudara kalau sudah meninggal, maka tubuh saudara akan dimasukkan peti dan dikubur di tanah. Atau ada yang dibakar, dibuang ke laut. Itu tubuhnya. Yang jadi masalahnya, rohnya kemana? Rohnya antara 2. Tinggal di sorga atau tinggal di neraka. Ini yang saya ingin jelaskan. Semua manusia pasti mati. Saya berkhotbah yang pasti-pasti aja. Saya berkhotbah tentang kematian. Karena kematian ini pasti. Mau orang pinter kek, mau orang bodoh kek, mau orang kaya kek, mau orang miskin kek, mau orang hebat kek, mau orang yang gak hebat kek, pasti mati. Yang jadi masalah setelah mati, rohnya mau kemana? Itu sangat penting. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mati, itu artinya terpisahnya antara tubuh dan roh. Tubuhnya masuk ke tanah, dimakan cacing. Ya kan? Rohnya kemana? Ya antara 2, ke sorga atau ke neraka. Orang mati itu hanya 2. Yang tadi di dalam Lukas 23 ayat 42 ya. Di situ saya ulangin lagi, saya bacakan ya. Ini penting. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini waktu dia masih hidup. Perkataan ini waktu dia masih hidup. Setelah dia mati, ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, berarti hari itu juga dia mati, engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau saudara ingin tinggal di sorga, di Firdaus, yang tinggal di Firdaus itu rohnya. Tubuhnya dikubur, tapi rohnya dibawa Tuhan ke Firdaus. Yang jadi masalah pada waktu saudara masih hidup, saudara ingat Yesus nggak? Orang ini ingat Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Jadi kalau saudara nggak mengingat Yesus waktu saudara masih hidup, saudara mati, saudara nggak akan dibawa Tuhan ke Firdaus. Banyak orang Kristen nggak memikirkan Yesus. Yang dipikirin cari duit, melayani Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan, sumbang untuk bangun gereja, menginjil. Tapi mereka belum tentu mengingat Yesus. Orang jahat ini mengingat Yesus. Yesus, ingatlah aku.
Seolah-olah mereka itu ada perjanjian antara Yesus dengan orang yang mau mati ini secara pribadi. Tapi Yesus respon, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Siapa yang gak mau seperti ini? Yang tadi saya ngomong, siapa yang gak mau tinggal di sorga? Siapa yang gak mau tinggal di Firdaus setelah mati? Ini ada contoh ayatnya bahwa yang bisa membawa saudara ke Firdaus hanya Tuhan Yesus Kristus. Pendeta nggak bisa bawa saudara ke sorga. Pendeta nggak bisa membawa saudara ke Firdaus. Hanya Yesus yang bisa membawa saudara ke sorga. Yang jadi permasalahannya, apakah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Tuhan tidak pernah mempersulit saudara masuk sorga. Yang mempersulit saudara masuk sorga karena saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena saudara tidak mengenal Yesus dengan benar. Banyak orang Kristen nggak kenal Yesus. Mereka ke gereja. Mereka dengar khotbah. Tetapi mereka tidak kenal Yesus dengan benar. Karena apa? Karena nggak serius mencari Tuhan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara tidak bisa dibawa ke Tuhan ke surga. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita baca. Omongan saya ini sesuai dengan Alkitab, saudara yang kekasih. Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kalau saudara menolak Tuhan sebagai di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kalau saudara menolak Alkitab, isi Alkitab ini, itu sama saja saudara menolak Tuhan. Kalau di dunia saudara nggak mencari kebenaran firman Tuhan, berarti saudara pun sudah termasuk menolak kebenaran. Banyak orang Kristen asal-asal ke gereja. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kalau gue sudah ke gereja, jiwa gue tenang. Kalau gue sudah berdoa, jiwaku tenang. Kalau saya sudah memuji nama Tuhan, jiwaku tenang. Yang jadi masalah, apakah saudara sudah mencari Tuhan dengan benar? Itu permasalahan, saudara yang kekasih. Apa sih tujuan saudara datang ke gereja? Hanya sebagai ritual? Saya orang Kristen harus ke gereja tiap minggu. Apakah hanya sebagai ritual? Saya ke gereja untuk menyatakan saya orang Kristen. Apakah hanya itu? Saya ke gereja karena untuk ketenangan hati, ketenangan jiwa. Saya kalau ke gereja, jiwa saya tenang. Tidak, saudara datang ke gereja tujuannya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara ke gereja nggak kenal Tuhan Yesus, maka saudara pada waktu saudara mati, Tuhan Yesus pun tidak akan mengenal engkau. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Apakah saudara sudah mengenal Tuhan dengan benar? Ini masalah saudara yang kekasih. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, pada waktu saudara mati, saudara tidak akan dibawa Tuhan ke surga. Hanya orang yang mengenal Tuhanlah yang bisa dibawa Tuhan ke surga. Ini penting saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan dengan benar? Karena Alkitab aja kita nggak kenal. Alkitab aja kita nggak ngerti. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Makanya di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, berarti saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara binasa. Labelnya saja orang Kristen.
Labelnya saja hamba Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sia-sia saudara menjadi orang Kristen. Puluhan tahun menjadi orang Kristen. Puluhan tahun menjadi hamba Tuhan. Kalau mati nggak dibawa Tuhan Yesus ke surga, itu sia-sia selama saudara menjadi orang Kristen. Betul nggak? Saya sekolah Alkitab dari tahun 90. Kurang lebih 33 tahun saya belajar Alkitab. Saya sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Maka saya khotbah di YouTube ini. Makanya khotbah saya pagi hari ini berbicara tentang kematian. Karena mati itu pasti. Masuk surga itu pasti. Alkitabnya ada mengatakan, hari ini engkau juga bersamaku di Firdaus. Itu pasti. Dan masuk neraka juga itu pasti. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu setelah mati dikubur lalu disiksa. Jadi mati itu pasti. Masuk ke surga itu pasti. Masuk ke neraka itu pun pasti. Manusia akan melalui 3 macam ini. Mati, masuk surga, atau masuk neraka. Saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan masalah kematian. Kalau saudara meninggal, mati, saudara nggak ngingat Yesus, maka saudara nggak dibawa Tuhan ke Firdaus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, kalau saudara nggak mengenal Tuhan dengan benar, maka pada waktu saudara mati, nggak dibawa Tuhan Yesus ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku menyediakan tempat tinggal. Setelah aku sudah menyediakan tempat tinggal di surga, maka aku akan mendatang kepadamu dan aku akan membawa kamu ke Firdaus. Jadi kalau saudara mati, saudara butuh Tuhan Yesus. Enak gak enak? Ini persyaratan untuk kita bisa masuk surga. Kalau saudara nggak kenal Tuhan Yesus, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, saudara nggak dibawa Tuhan ke surga. Kita baca di dalam Wahyu 14. Wahyu 13. Ya, sebentar ya. Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi di sini kan ada suaranya dari sorga loh. Suara dari sorga dikatakan tuliskan supaya orang bisa baca bahwa apa yang ditulis, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan dibawa Tuhan ke surga. Kalau saudara mati di dalam Tuhan, waktu saudara hidup, mati di dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan, maka pada waktu saudara mati, saudara dibawa Tuhan ke surga. Yang jadi masalahnya, kalau ada orang mati di dalam Tuhan, berarti ada orang yang mati di luar Tuhan. Betul nggak? Kalau ada orang mati di dalam Tuhan, berarti ada orang mati yang di luar Tuhan. Yang jadi masalah, saudara kenal Tuhan nggak? Kalau saudara belum mengenal Tuhan, saudara mati, maka saudara mati di luar Tuhan. Saya ingin berbicara kepada saudara, mati itu nggak ada yang bisa menentukannya. Ada orang yang mati masih muda, ada orang yang mati masih sudah tua, ada orang mati masih kecil, ada orang mati masih muda, ya. Jadi mati itu nggak ada yang tahu, saudara. Saya juga nggak tahu kapan saya mati. Asal bisa kita mati di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mati di dalam Tuhan? Harus belajar Alkitab. Katanya saudara mau masuk surga, toh? Bagaimana saudara mau masuk surga kalau nggak ngerti Alkitab? Jangan nanti kalau sudah mati baru mau belajar Alkitab, udah terlambat. Tuhan berikan kita kesempatan. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun saudara hidup? Apakah saudara mencari surga?
Apakah saudara mencari Alkitab? Apakah saudara mencari kebenaran Tuhan selama saudara hidup? Tuhan sudah kasih ke saudara kesempatan berpuluh-puluh tahun untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab. Kalau saudara tidak memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, maka saudara akan menyesal di neraka. Saya kadang-kadang bingung, saudara yang kekasih. Kalau orang ajak cari duit, itu semangat, saudara. Ayo kita cari duit, ayo. Dimanapun dia pergi. Ada yang pergi ke Papua, cari duit, kan? Ada orang yang merantau ke luar negeri, ke Singapura, ke Taiwan, ke Australia. Tujuannya untuk mencari duit. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Cari duit nggak salah. Yang salah kalau mati nggak masuk surga. Kadang-kadang saya bingung, kadang-kadang saudara yang kekasih. Saya mengajak teman-teman mencari surga. Tetapi banyak sekali alasannya. Gua nggak bisa, Fit. Gua masih cari duit. Anak gua masih kecil. Ya nggak masalah sih. Nanti kalau mati nggak dibawa Tuhan ke surga, jangan nyesal. Karena apa? Nggak mau mencari surga. Tuhan kasih saudara umur yang panjang. Sudahkah saudara manfaatkan umur yang saudara sudah diberikan sama Tuhan untuk mencari Tuhan, mencari surga? Nggak selamanya saudara hidup. Nggak selamanya saudara sehat. Suatu saat saudara bisa sakit. Suatu saat saudara bisa mati. Saudara nggak bisa mencari Tuhan. Saudara nggak bisa cari surga. Mumpung masih sehat, carilah surga. Saya hanya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, kalau saudara nggak ada waktu untuk Tuhan, bagaimana Tuhan ada waktu untuk saudara? Ya, kalau saudara tidak ada waktu untuk Tuhan, maka Tuhan pun tidak ada waktu untuk saudara. Makanya Tuhan katakan, kalau saudara nggak mau mencari Tuhan, saudara nggak mencari kebenaran Tuhan, maka saudara mati. Tuhan tidak akan membawa saudara ke Firdaus atau ke surga. Makanya Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita nggak mau cari Tuhan. Kita nggak mau cari surga, cari duit terus. Sampai ke luar negeri pun dicari itu surga. Dicari itu, maaf, bukan cari surga, cari uang. Ke luar negeri sampai mencari uang. Bertahun-tahun di luar negeri untuk mencari uang. Dia lupa dia akan mati, mau tinggal di mana. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mati di dalam Tuhan? Belajar Alkitab. Ya, kalau saudara ingin mati di dalam Tuhan, belajar Alkitab. Mumpung saudara masih sehat, saudara masih diberikan kesempatan bernapas, saudara masih diberikan umur yang panjang, cari surga untuk bekal kita ditinggal di surga. Cari duit nggak salah. Tapi yang salah kalau kita mati nggak dibawa Tuhan ke surga. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dunia ini masih ada iblis. Ya, iblis masih ada di dunia ini. Dia ingin menghalangi saudara bisa tinggal di surga. Dia menghalangi saudara supaya saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dia menghalangi supaya saudara tidak mengenal Yesus dengan benar. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Saudara nggak dibawa Tuhan masuk surga. Kenapa? Karena kita nggak mau cari Tuhan. Ke gereja hanya untuk ketenangan hati. Ke gereja hanya ingin dilihat orang. Saya orang Kristen loh. Tiap hari Minggu saya ke gereja. Tetapi isinya nggak ada Yesus. Maka pada waktu saudara meninggal, Yesus pun tidak mengingat saudara. Kalau saudara hidup di dunia ini tidak mengingat Yesus, maka Yesus pun tidak mengingat saudara kalau saudara mati. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan. Kalau saudara mau,
ya saudara yang untung. Kalau saudara masuk surga, yang untung siapa? Saudara. Saya nggak ada untung. Saudara masuk surga, saya nggak ada untung. Cuman bahagia aja. Saya nggak sia-sia memberitakan firman Tuhan. Ada yang masuk surga. Saya untung nggak? Nggak ada. Yang untung saudara. Masuk surga untung nggak? Untung. Tuhan untung nggak? Nggak untung. Saudara masuk surga, Tuhan nggak untung. Saudara yang untung. Jadi kalau saudara mau ingin untung, kalau mati, masuk surga, belajar Alkitab. Cari surga. Cari uang aja sampai ke luar negeri, sampai ke Australia, sampai ke Taiwan. Cari uang itu. Masa dicari surga di depan mata nggak mau? Semua orang Kristen kan ada Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada surga. Cari surga nggak usah jauh-jauh, saudara. Kasih. Di Alkitab ini ada surga. Cuman nggak mau dicari. Semua orang Kristen kan ada Alkitab, kan? Nah, di dalam Alkitab ini ada surga. Makanya Tuhan mengatakan Tuhan tidak mempersulit masuk surga. Yang mempersulit saudara masuk surga karena saudara nggak mau cari surga. Saudara kan ada Alkitab di rumah. Belajar Alkitab. Kalau nggak tahu, tanya hamba Tuhan. Tanya hamba Tuhan yang benar tapi ya. Tanya hamba Tuhan yang benar. Mumpung masih hidup. Mumpung masih sehat. Kalau udah sehat nggak bisa cari Tuhan. Nggak bisa cari hamba Tuhan lagi. Mumpung saudara masih sehat. Saudara masih punya mobil. Saudara masih punya duit untuk naik Grab ya. Cari hamba Tuhan. Tuhan tahu nggak saudara cari Tuhan? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak saudara nggak mencari Tuhan? Tuhan pun tahu. Jadi kalau saudara ingin mencari Tuhan, nggak ada ruginya. Ya kan? Kalau saudara mencari Tuhan, nggak ada ruginya. Karena apa? Karena pada waktu saudara mencari Tuhan, saudara mati, saudara dibawa Tuhan ke surga. Ada ruginya nggak saudara cari Tuhan? Nggak ada ruginya. Seperti Lukas 23 ayat 43, Yesus ingatlah akan aku. Berarti dia cari Tuhan, kan? Rugi nggak dia cari Tuhan? Nggak rugi. Karena Yesus katakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Yang jadi masalahnya saudara cari Tuhan nggak di gereja. Yang jadi masalahnya hamba Tuhan yang nggak cari Tuhan, cari duit. Saya nggak mau ngapain. Ada loh hamba Tuhan nggak cari Tuhan, dia cari duit. Dia sekolah Alkitab bukan untuk melayani Tuhan, untuk cari duit. Saya nggak mau apa adanya. Saya tahu ada hamba Tuhan yang bukan untuk melayani Tuhan, tapi cari duit. Saya melayani Tuhan nggak cari duit. Tugas saya hanya menjelaskan. Saudara ingin mati masuk surga? Mau masuk surga? Ingatlah akan Tuhan Yesus. Yesus ingatlah akan aku. Berarti ada komunikasi antara dia dengan Tuhan. Kalau saudara ada komunikasi dengan saya, maka saudara ada hubungan dengan saya. Kalau saudara berkomunikasi dengan Yesus, maka saudara akan ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang jadi masalah, saudara ada nggak hubungan dengan Tuhan Yesus? Kalau saudara nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, maka pada waktu saudara mati, nggak dibawa Tuhan ke surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Di surga ada suara, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berarti ada orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan itu katanya berbahagia. Karena apa? Karena dibawa Tuhan ke rumah Bapa yang di surga. Yang celakanya kalau orang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di luar Tuhan, ditolak Tuhan masuk surga. Kita baca Matius 7 ayat 22. Ini adalah orang yang mati di luar Tuhan. Ya, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia mati di luar Tuhan, ditolak Tuhan masuk surga.
Matius 7 ayat 22 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang mati di laut. Ini posisi dia ini udah mati, saudara yang kekasih. Waktu di dunia itu mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Mengusir setan waktu dia masih hidup di dunia. Setelah dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk. Nyala kau dari hadapan kalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena dia mati di luar Tuhan. Orang yang mati di luar Tuhan adalah orang jahat. Di sini pembuat kejahatan dikatakan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang mati di luar Tuhan adalah orang yang masih melakukan kejahatan. Jadi Tuhan gak peduli saudara orang Kristen, saudara hamba Tuhan. Kalau saudara di dunia masih melakukan kejahatan, saudara mati, mau masuk surga, mimpi. Mimpi. Saudara orang Kristen, saudara hamba Tuhan, kalau masih melakukan kejahatan, mau masuk surga, mimpi, pasti ditolak Tuhan. Masuk surga. Nah, pembuat kejahatan itu artinya apa, saudara yang kekasih? Melanggar hukum. Betul nggak? Saudara tanya di penjara, kenapa lo di penjara? Karena melanggar hukum. Betul nggak? Saudara nggak bisa masuk surga karena jahat, artinya melanggar hukum. Hukumnya hukum siapa? Hukum Tuhan. Kalau saudara mati, yang berlaku hukum Alkitab, hukum Tuhan. Waktu di dunia, saudara mungkin pakai hukum dunia, hukum negara, hukum adat, ya kan? Banyak kan hukum toh. Tetapi pada waktu saudara mati, maka saudara akan memasuki hukumnya Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka di mata Tuhan saudara jahat. Kalau saudara jahat, mau mati masuk surga, mimpi. Kadang-kadang saya bingung sama hamba-hamba Tuhan. Asal percaya saja masuk surga, berbuat jahat nggak apa-apa, tetap masuk surga. Mimpi itu namanya. Saudara percaya Yesus saja masuk surga, nggak ngerti Alkitab nggak apa-apa, nanti tetap masuk surga karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Kalau saudara percaya Yesus, saudara mati masuk. Tapi kalau saudara percaya Yesus, saudara belum mati, maka saudara harus mengikuti hukumnya Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, saudara mati, itu yang dinamanya mati di luar Tuhan. Orang mati yang di luar Tuhan nggak boleh masuk surga. Matius 7, 22, 23. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, mati mau bahagia, harus mengikuti aturan Tuhan. Saudara mau masuk surga, harus ikut aturan Tuhan. Contohnya gini, saya mau masuk ke rumah saudara, mau nginep di rumah saudara. Tapi saya nggak mau ikut aturan yang punya rumah. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Kalau saudara ingin nginep di rumah orang, maka saudara harus ikut aturan orang yang punya rumah itu. Baru saudara bisa nginep di situ. Begitupun juga, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, maka saudara harus mengikuti yang punya surga. Yang punya surga sudah mengatakan, kalau saudara tidak mengikuti Alkitab, firman Tuhan, saudara mati, saudara nggak boleh tinggal di surga. Makanya saya ingin katakan kembali lagi, kalau saudara mati, saudara butuh Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus itu yang membawa saudara ke surga, kalau sudah mati. Nah, kalau kita belum mati, kita butuh Alkitab. Nyambung ya. Kalau kita masih hidup, kita butuh Alkitab. Kita butuh hamba Tuhan untuk menerangkan Alkitab ini.
Itu. Tapi kalau kita sudah mati, kita nggak butuh lagi hamba Tuhan, kita tidak butuh lagi Alkitab. Yang kita butuhkan Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Yang jadi masalah, apakah saudara sudah ngerti Alkitab dengan benar? Jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Setan pun percaya itu. Dan dia takut. Iblis percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Iblis percaya Yesus itu bisa mengadakan mujizat. Iblis percaya Yesus itu juga bisa membangkitkan orang mati. Percaya. Tetapi untuk apa? Kalau nggak masuk surga. Iblis percaya Yesus tapi dia tidak mau mengikuti perintah Yesus. Kalau saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mau mengikuti aturan Tuhan, itu sama saja dengan iblis. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Saya bacakan ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini kata Yesus. Yesus mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi tetapi siapapun, ini siapapun. Mau lu pendeta kek, mau lu jemaat kek, mau lu majelis kek. Kalau siapapun yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau melakukan, ia disebut orang bodoh. Namanya orang bodoh ya susah, sama aja kayak orang bebal. 30 tahun menjadi orang Kristen gak ngerti Alkitab, itu namanya bodoh. 30 tahun, 40 tahun jadi hamba Tuhan gak ngerti Alkitab, itu bodoh kuardat namanya. Sudah sekolah Alkitab tapi gak ngerti Alkitab, bodoh bener itu. Yang jadi masalah kalau pendetanya nggak ngerti Alkitab, dia khotbah, maka gereja itu jadi bodoh semua. Kalau dia jadi bodoh, berarti dia nggak kenal Tuhan. Orang bodoh itu nggak kenal Tuhan, saudara. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau namanya bodoh pasti nggak kenal Tuhan. Nah, orang bodoh mati nggak? Mati, saudara kekasih. Walaupun bodoh, mati gak? Mati. Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu mati, lalu disiksa dalam alam kubur. Orang kaya ini bodoh. Waktu dia masih hidup, gak cari Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, gak masuk surga. Bodoh gak? Bodoh. Mungkin di dunia dia pintar. Dilihat orang pintar, dia hebat, sukses usahanya, hartanya di mana-mana, cari duitnya pinter. Tapi cari surganya nggak pinter, itu goblok. Kalau saudara pinter cari duit nggak salah, tapi kalau saudara nggak pinter cari surga, itu goblok namanya. Ya, saya nggak jelekin siapa-siapa, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mati, saudara butuh Tuhan Yesus. Kalau saudara belum mati, saudara butuh Alkitab dan hamba Tuhan. Kalau saudara masih hidup di dunia ini, masih diberikan kesehatan, yuk kita cari surga di Alkitab ini. Cari pendeta yang ngerti Alkitab dengan benar. Pegang itu. Sehingga pada waktu saudara mati, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Namanya hamba Tuhan itu mengajarin tentang kebenaran. Ya. Saya ulangin kembali lagi. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Gimana kita mau kenal Tuhan dengan benar? Alkitab aja kita nggak pernah baca. Datang ke gereja, yes, dengar firman, muji nama Tuhan, udah gitu Alkitabnya digeletakin.
Jadi kalau saudara nggak masuk surga, jangan salahkan Yesus. Kalau saudara mati nggak masuk, seorang Kristen mati nggak masuk surga, jangan salahkan Yesus. Hamba Tuhan kalau ditolak Tuhan masuk surga, jangan salahkan Yesus. Karena Yesus sudah tulis semuanya ada di Alkitab. Saudara mau masuk surga, masuk neraka, ada semua isinya di dalam Alkitab. Kalau saudara mati, tubuhmu tinggal di tanah, dimakan cacing. Tapi rohmu mau tinggal di mana? Maunya di surga. Gimana caranya? Belajar Alkitab mumpung masih sehat. Cari duit sampai ke luar negeri. Sampai ke Australia, sampai ke Taiwan, sampai kemana-mana. Cari duit. Salah nggak? Nggak salah. Cari duit nggak salah. Karena untuk kebutuhan di dunia. Cari surga nggak usah jauh-jauh. Di Alkitab ada. Jadi kalau saudara nggak masuk surga, jangan salahkan Yesus. Yesus sudah kasih fasilitas Alkitab untuk kita masuk surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya YouTube ini bermanfaat kepada orang banyak. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini. Berkati juga saya sebagai hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.